kayak mekanik dari pro player beda gitu Win. Bisa ya. Kalau kita kan masak granat lupa buka pintu, meledak sendiri. Mantul ke kita. Makanya mantul ke kita juga, tapi di sini dari Yen berusaha untuk menembakkan satu ke arah bagian depan. Echo juga down, berarti terjadi trading knock antara Team Secret melawan DBD. Sejauh ini bakal naik ke arah lantai 2, tapi Zik siap dengan AKM yang menembak satu, mendapatkan 2. Apakah bisa di dalam pintu, di luar pintu, didapatkan kembali 2 player aktif dari DBD. Tidak diam saja dan Team Secret lagi-lagi pulang sangat dini. Enggak ngerti sama TS sih, kenapa? Apa yang terjadi dengan TS? Dobrakannya masuk ya kan, dia yang dapat keuntungan terlebih dahulu, bahkan sampai DBD-nya pincang. Tapi tiba-tiba TS-nya rata, tapi kayaknya nampaknya dari luar lainnya DX berhadapan dengan tim DBD lemparan granat. Data dari sisi lainnya bahkan diganggu juga nampaknya Voin join the party, meter party untuk dari DBD versus untuk tim The Xavier. Tapi di kill steal sama Hell. Ada Hell juga Windy yang ternyata lagi mengintai rumah panjang tersebut. Tapping-tapping kembali dilakukan juga. Tuh lihat Hell sama Voin, gameplaynya tuh setipe Win. Iya Tusuk ya. tengah, tusuk tengah, tusuk tengah. Makanya sekarang mereka tetanggaan no di sono no. Terus hobinya juga jadi third party. Mereka udah dapetin zona, nggak harus fight di luarnya. Sedangkan tim-tim yang tepat di area Weber Circle-nya mau nggak mau maju, dan sekarang giliran dari tim DBD bergerak maju tapi berganti vehicle, akan coba nebeng gaming aja tapi dapatnya tapping tajam datang dari seorang Gatler. Mendapatkan 1 buah knock dan juga Frankie tertangkap di belakang dan bahkan The Xavier rontok sudah satu persatu playernya Cicil. Not a wise decision sih tadi mereka mau ngambil third party ke arah rumah panjang. Karena nggak aware ya, kayak lu sekitaran lu udah rame cuy. Lu bisa ditembak cuy dari bagian Hell atau dari bagian Voin juga. Dan nampaknya retreat dilakukan ke arah bagian belakang Tong yang tidak tahu kosong atau tidak, tapi tidak tahu nyaring bunyinya atau tidak. Sementara dari Bacon, Ice! Wih jauh loh granatnya Ice! Wow. Jauh loh, dapet loh. Apakah bakal ada follow up lagi atau tidak kita masih belum tahu. Tapi yang pasti confirm elimination Ice dengan 1 baksonya. 2 granat cukup membuat DX kehilangan 1 playernya lagi. Tinggal tidak sendiri aja bisa bertahan tidak di tengah keramaian ini karena depannya ramai banget, belakangnya pun masih ada tim Bacon. Bahkan Ice majuin kah? Oh enggak. Oke, dapetin 1, oke cukup. Kita mundur lagi karena enggak zona nih masalahnya nih. Harus protes juga untuk tim Bacon. Mendapatkan area ternyaman untuk diisi sama rekan teammates-nya mereka. Bahkan 2 player lainnya ternyata udah mulai sibuk fight dengan tim PB. 11 granat, 2 utility, bahkan 3 granat dilontarkan dari tim PBE. Coba mendapatkan eliminasinya ke tim Bacon. Akhirnya dua-duanya coba berhasil lagi. Bergerak aja coba untuk menghindari tapi akhirnya itu timing untungnya reload dan juga untungnya Bacon bisa lolos dari cengkraman tajam dari tim PBE. Ya kayaknya dari Bacon ada shot call untuk regroup ya. Makanya tadi dari berbagai sisi langsung tarik mundur semua. Gak mau wasting time terlalu lama juga. Apalagi mereka belum masuk ke dalam play zone yang sudah ditentukan oleh Tencent pastinya kan. Bukan sama kita dong. Dan lapar. Kita melihat bagaimana Voin, entah Kenan, entah lapar. Dari tadi mereka memainkan tembakan-tembakan jarak jauhnya dan selalu kena, selalu on point. Walaupun memang kita belum tahu berapa banyak yang bisa dikonfirm. Baru 1 win yang bisa dikonfirm menjadi eliminations. Yes betul, mungkin akan bertambah lagi kalau misalkan ya Voin bisa menaklukkan lagi untuk angle-angle dari tim Hill. Tapi Tiger X bisa healing, sedang seorang lapar masih butuh waktu lagi untuk healing tapi tidak dikasih waktunya oleh tim Hill karena Flash dengan utility nades-nya mendapatkan knockdown pertama juga untuk tim Voin. Alva gak bisa berbuat banyak juga, gak bisa langsung buru-buru juga untuk memberikan revive-nya karena pasti lemparan utility betul saja nampaknya Bacon tidak diganggu juga. Voin dijepit sama 2 tim Cicil. Bahkan ini adalah 2 tim dari Thailand Windy. Ini yang membuat Voin sedikit kebingungan. Apalagi dari Maxia sebelum bisa diselamatkan Alpha 7 dan Kenan. 2 player yang masih aktif, apa yang akan mereka lakukan juga? Masih bertahan saja, tidak mau terlalu gegabah pergerakannya. Bahkan dari Bacon time posisinya harusnya bisa ditembak sama Geek Slate deh dari jauh situ tuh. Seharusnya ya, karena kan high ground ya, pasti dapat di angle yang lebih wide lagi. Tapi PB terculik lagi oleh tim Judo Alliance. 3 player lawan 2, 3 versus 2 untuk tim Judo dan juga tim PB. Tapi dari gerak-geriknya tim Judo Alliance kayak look, gak pengen terlalu cepat-cepat juga untuk mengkonfrontasi tim PBE. Tapi ledakan juga demi ledakan diberikan juga untuk menghambat pergerakan dari Judo Alliance oleh tim PBE. Yap, PBE pun mau tidak mau mereka harus repositioning ya, tidak mau terlalu lama. Dan ini adalah terrain miring Win. Terrain miring kalau misalkan dijadikan tempat buat fight, ini susah banget. Licin. Licin 1 iya, 2 juga apa ya, nggak on point gitu loh tembakannya Win. Karena keseringannya adalah ini
membuat banyak sekali tembakan-tembakan miss. Beda gitu kalau lu mainin low ground sama high ground. Ini tuh miring-miring kayak gini. Dan Monboy sudah membuka tembakan juga menuju ke arah bagian depan Yudo Lions. Belum ada yang connect. Belum connect dan akhirnya malah dia yang tumbang. Sulit ya memang ya bermain di area yang benar-benar miring banget. Dan bahkan untuk zonanya Cicel bouncing lagi. Ini sepi banget weh yang masuk ke zona. Itu Yudo, bahkan Ada satu. tempatnya Yudo tuh enak, malah enak Cicel. Itu udah satu Yudo ya itu yang Iya merah ya? Yudo yang merah. Lah dia mah ketawa. Lah yang lain mah perang gitu. Puas gue ngeliat zona kayak gini perang Aduh. semua. Casternya gak dikasih napas dari Iya tadi. ya, ngerjain ya untuk zonanya ya. Heeh. Makanya kalian kalau misalkan caster di awal-awal tuh ngobrol, pahamilah tolong gitu. Tolonglah, tolong. Kagak dikasih napas nih dari tadi. Ini kayak gini nih zonanya nih yang membuat pasti banyak fight ya kan, rotasi cepat. Hell. Split dua-dua dilakukan, Hellnya Hell. bisa kah lolos dan empat-empatnya lolos. Lolos sih Jeng, nggak ketumbang satu player pun dari Hell Esports. Wah gila. Wah gila Hel. Dia pakai jurus Buset. apa nih? Wih, lolos semua Win. Selamat. Lolos semua tapi ada RRQ di depan sana yang sudah siap, sudah set up juga. Akankah RRQ bisa menumbangkan player-player dari Hell atau malah Hell yang bisa nge-retake area ini? Tapi Nerpacking menembak arah bagian depan. Hanya pencicilan HP bar saja. Tiger X pun memberikan sebuah counter. 1, 2, down untuk RRQ. Ada sebuah reflect yang terjadi, trading knock juga terjadi. Tapi ternyata itu dari third party. Yudo Lions join the fight dari bagian kejauhan. Waduh, itu tuh Syamil tembakannya bener-bener on point banget. Bahkan akan coba di-kicks lagi oleh seorang Syamil di Alliance mengganggu oleh tim Hell. Tapi kali ini no dipindahkan lagi Vishina ke tim RRQ yang membuat RRQ somehow terselamatkan dengan posisi tim Yudo Alliance sih Jel. Ya, ini Yudo Lions membantu RRQ secara nggak sengaja ya. Iya. Karena memang Yudo Lions yang dari tadi ya udah set up duluan, dia udah kayak nungguin, ayo siapa yang mau datang. Bener ada yang datang. Bener menjadi santapan juga. Yudo Lions sudah dominating dengan 5 elimination, sementara Voin, nice try. Habis chicken terbitlah Tusun Tusun. nampaknya ya. Betul, tapi seenggaknya dia udah cukup baik lah di hasil yang ke-9 Sembilan. untuk poin kali ini. Dan bahkan di bagian area kejauhan pun masih try hard banget untuk tim Judo Alliance mendapatkan headshotnya ke play dari tim RRQ. Ya, untungnya dari RRQ dia ada beberapa terrain yang bisa dimainkan untuk hiding spot dari RRQ itu sendiri. Sementara 12 tim kali ini yang masih bertahan, masih berjuang juga. Vampire, akankah mereka selamat dengan 3 player yang kali ini masih bertahan, Win? 3 player melawan tim Genesis, bahkan lempar granat menghambat lagi. Vampire swapnya tumbang, tinggal 2 lagi tersisa. Dan dua-duanya coba langsung nge-push masuk ke seorang Master Smile. Mengeluarkan granat, Trap Grenades benar-benar sabar banget. Ditahan semua granatnya, semua Yul tidak dibakar dengan menggunakan FPP Gaming Mode ya Tony K. Ternyata pun terjadi dan bahkan the last man standing dari tim Vampire. Rata dipulangkan dan bahkan fight tersebut dimenangkan oleh tim Genesis. VPE turun lagi Cicil. Genesis! Wah. Tim hashtag 20 memenangkan fight atas Vampire. Gila. Dibuat lumpuh Vampire kayak nggak berdaya sih untuk di match terakhir ini. Padahal tadi di awal mereka chicken. Udah bagus. Di awal mereka chicken, terus sempat kita ngomong, oh udah bangkit nih, udah bangkit. Nggak boleh dipuji. Nggak Nggak boleh. dipuji besar kepala dia. Akhirnya tadi berantakan banget sih fightnya asli. Tadi kayak nggak terarah. Padahal Swaps jatuh ya. Harusnya dia bisa revive dulu. Tapi mungkin nggak mau menyia-nyiakan waktu untuk revive. Lebih milih udah push aja lah. Tapi dia nggak sadar kalau misalkan ternyata Genesis sudah set up duluan dan bakal masuk ke trap dari Genesis itu. Ya betul, Lorong tanpa permisi sama halnya dengan tim The Xavier. Dia Iya. nggak permisi ke tim Geekslit sampai akhirnya didapatkan juga 1 tambahan poin lagi untuk tim Geekslit. Total 7 poin eliminasi didapatkan oleh Geekslit. Bahkan zonanya makin bouncing lagi, semakin keluar lagi dari tim-tim lawan mereka. Dan bahkan Boom coba untuk bisa lebih masuk lagi. Sejauh ini Boom butuh sedikit effort lagi untuk mendapatkan area bibir circle-nya. Yap, kita melihat bagaimana Boom juga kayak nggak tergesa-gesa ya. Mhm. Kayak udah play slow, kasih slow. Lu tau kan lagunya? Tahu. Kasih slow. Nah, untung tahu. Aman. Kalau nggak gue kayak asik sendiri ya kata kan. Tapi di sini juga ada Geekslit. Mereka mau asik sendiri, mau mendobrak masuk sisi pertahanan dari Boom. Karena kan mereka sharing area ya sejauh ini kalau kita lihat ya. Cuman ada Genesis juga nih dari bagian kejauhan. Sama-sama pengen masuk dari satu sudut yang sama. Tuh yang warna kuning, warna hijau, warna biru, sama warna ungu. Betul, kayak yang 3 player lainnya coba diutus untuk lebih maju lagi. Tapi kayaknya Demgood akan coba nahan sih. Kayaknya sih nahan untuk tim Genesis. Dan buat tim lawannya juga biar nanti nggak leluasa juga untuk nembakin ke rekan-rekan dari tim Geekslit. Dan bahkan Boom di area kaki gunungnya pun bisa ikut menjadi pengganggu juga buat lawan-lawan yang ada di bagian area high ground. Tapi kali ini nampaknya Zemnan Dep
belakangnya terbuka, terkena backstep juga dan bahkan kali ini Box Gaming Winnie mendapatkan posisi seorang long dan bahkan Boom Yummy headshot kerang dari tim Genesis dan bahkan Genesis rata dipulangkan satu oleh tim Boom, satunya lagi oleh tim Geekslate. Walaupun mereka berhasil untuk meratakan Vampire, tapi mereka tidak berhasil untuk masuk ke dalam zona. Dijegal perjalanannya oleh satpam zona yaitu Geekslate. Split 2-2 kali ini efektif nampaknya. Mereka mengirimkan Damgood dan juga Stuxnet menjaga satu sudut sisi yang sama. Sementara Luxi berhasil untuk menemukan satu player dari Box Gaming. Down begitu saja. Box Gaming terjepit kiri kanan depan belakang. Bahkan ada Sam9 juga join the fight. Lung SKR memilih untuk melemparkan granat menuju ke arah PJV. Yes, betul dengan mode FVP Gaming Mode-nya. Ada seorang Winnie menahan di area hold angle-nya tapi nampaknya lihat nggak kelihatan. Dia kabur akhirnya tumbang kembali oleh tim Box. Tapi nampaknya tidak berlangsung lama karena Sam9 Long membalaskan juga untuk tertumbangnya satu player mereka. Tapi PJV punya keuntungan, mereka lebih unggul dari segi quantity player. Tapi kalau di revive kembali menjadi 3 player lagi untuk tim Sam9 untuk ditaklukkan oleh tim PJV. Sejauh ini Long selamat, Dev selamat, Prime Putra berhasil untuk di-revive ya. Berarti belum ada yang ke take down lagi. Sementara dari Stuxnet berhasil untuk mendapatkan satu player dari Boom, Hexas. Dan mungkin dari Sam9 bakal ada commit push kah menuju ke arah PJV. Karena kalau kita pantau, sepertinya decision dari PJV adalah sedikit tarik mundur. Nggak mau terlalu dekat dengan Sam9. Walaupun memang ada Luxi. Oh, itu namanya teknik ancaman, Win. Ancaman, ya betul. Ngegertak lawannya ya. Ya. Adanya warning shot biar nanti Sam9 nggak masuk lebih dalam lagi ke areanya tim PJV. Dan bahkan 3 lawan 3 antara Sam9 versus tim PJV. Satunya kayak dari tim PJV udah lebih dahulu ke belakang. Dan bahkan di bagian area kejauhan lainnya PBE versus fight dengan tim Geekslate. Dan kali ini pancingan sudah mulai dimakan. Umpannya sudah mulai dimakan oleh Sam9. Tembak! Berhasil kan? Tidak, mau dikit lagi Red Face. Dan ternyata mana Luxi yang tertembak terlebih dahulu. Red Face berputar ke arah bagian kiri mengganti FPP mode, dicari blind spread through the smoke, belum mendapatkan siapapun. Itu ada 2 player di depan sana tapi malah Red Face yang tertumbang terlebih dahulu. Oh no, ini cilako. Masih ada 2 player lagi. Prime Putra menembak ke arah bagian depan. Running shot digagalkan begitu saja. Dap berhasil ditumbangkan tapi Lung save the day untuk Sam9 dan PJV gagal fightnya dipulangkan. Hampir tinggal sedikit lagi PJV bisa meratakan semua player di tim Sam9. Tapi Judo Alliance coba untuk naik ke atas. Kayaknya sulit ya untuk tirennya mereka bisa naik lagi ke area daratan. Dan lihat bahkan 6 tim tersisa kali ini antara Sam9, RRQ, Boom, PBE, Judo Alliance dan juga Geek. Berarti tinggal tersisa RRQ sama Boom untuk perwakilan tim Indonesia. Yap, yang paling prima RRQ doang, Win. Boom sisa 2 bahkan masih kedorong sama zona, belum bisa masuk secara utuh. Di bagian Boom itu lihat, itu ramai banget yang arah jam 7 ya. Yes. Ada beberapa warna terpantau di depan sana. Tapi ini ngapain? Coba pengen naik Cijel. Coba pengen naik tapi pengen diancang-ancangin pakai kendaraan gak bisa. Sulit nih 2 player Yudo. PR-nya gimana cara mereka bisa naik ke atas daratan, itu PR-nya. Otak gue mikir apa yang mereka lakukan di sana? Masa dimain-main gak mungkin kan? Gak mungkin. Tidak mungkin ya? Gak. Oke, oh ternyata gak bisa naik ternyata. Gak bisa naik ternyata 2 player. Tapi pinter juga ya, pengen pakai kendaraan juga. Coba dipancing, dia naik dulu Dia ke kursi naik. penumpang. Terus pas keluar semoga naik ke daratan tapi ternyata enggak. Terjun lagi ke air. Tips and trick ya untuk bisa keluar dari lautan. Tapi memang ekstrim sih terrain yang diambil sama Yudo Alliance. Beda gitu loh sama RRQ. Kalau RRQ kan daratan semua. Iya. Kalau mereka tuh gue nggak tahu apa yang membuat mereka milih air. Kayaknya mau rotasi masuk ke dalam deh. Yang bikin mereka yaudah deh gue berenang aja. Tapi ternyata dari Damgood pun tertembak, tercicil HP bar dan malah ditumbangkan oleh zona. Betul, dan juga di area yang benar open juga dari seorang Shilin Boy bisa mendapatkan satu knockdown mereka. Tapi Boom juga nampaknya akan segera fight dengan tim lawan mereka. Dan lihat Hexas mendapatkan the last man standing dari tim Geekslate. Dan Geekslate rata dipulangkan di hashtag yang kelima dengan 8 poin eliminasi. Dan top 3 buat Boom dan juga RRQ. Ayo teman-teman, satu like sama dengan satu doa. Let's go teman-teman. Apakah Indonesia bisa menutup hari dengan WWCD lagi atau tidak? Karena kali ini masih ada RRQ, masih ada Boom Esports juga. Kenapa gue suka ngomong e-sport ya kalau Boom ya? Masih ada Boom Esports, tapi di sini dari Nerpacking sudah mulai memasak nades. Akan dilontarkan menuju ke arah player-player dari Boom. Yami berdiri, Yami sadar, Yami tarik mundur Windy. Ya betul, dan nampaknya coba untuk disengage lagi, coba untuk mendapatkan timingnya lagi. Tapi nampaknya Judo Alliance akhirnya 2 playernya dapetin daratan Cicil. Dia muter dulu sampai dapetin daratan yang lebih rendah lagi. Akhirnya 4 playernya bisa naik main di area daratannya. Menarik ya, menarik apa yang dilakukan mereka pastinya. Penuh dengan kalkulasi matang karena ini adalah last circle. Mereka butuh banyak sekali perjuangan untuk bisa mencapai late game. Dan Judo Alliance dengan 6 elimination sudah dikantongi. Dia lihat ada tuan muda Val the Gold di depan sana. Belum kena sama sekali tembakannya.
oh mereka berhasil sampai ke daratan Windy akhirnya. Iya bisa, dua playernya tiba-tiba dia dapetin area daratan lebih aman lagi, lebih rendah lagi, apalagi nggak ada yang ganggu juga. Jadi bisa semuanya di area daratan, tapi no tapping-tapping yang juga begitu sakit. Adanya trading damage dari dua tim ini, Judo Lion versus tim RRQ. Dan dari arah kejauhan lihat dari seorang Keluk menggunakan mininya. Dan di bagian sisi lainnya pun nampaknya lihat RRQ, boom, mereka fight terlebih dahulu dan boom, pincang lagi playernya. Tinggal dua lagi pilar terakhir dari tim Boom Esports. Yap, dua last man standing Hexas dan juga Razy. Karena tadi kita melihat bagaimana Puppy Mode berhasil untuk mendapatkan satu dan momen ini dimanfaatkan oleh Yudo Lions untuk bergerak lebih dalam lagi. Low ground diambil, low ground dimainkan, tapi Nerpehking sadar di depan sana ada banyak sekali mangsa-mangsa. Ada 3 pilihan, mau nembak yang mana ya? Nerpeko pilih satu, ternyata tidak, ternyata itu malah cicilan HP bar aja. Betul, dan akhirnya berganti dengan utility-nya, lemparan molly lagi nampaknya datang dari seorang Nerpeko. Coba untuk mendapatkan beberapa confirmnya ke tim Judo Lions, Keluk yang menjadi target, dan bahkan itu tadi hampir needs-nya dapetin satu, dapetin dua, dan bahkan untuk bakaran molly-nya masih terlalu jauh untuk menjangkau posisinya seorang Kenny. Malah Yudo Lions mendapatkan zona, Win. Wah. Dia malah dapetin zona, tapi susahnya mereka adalah obstacle-nya minim. Dia bisa manfaatin cuman fortingan-fortingan aja dari vehicle yang mereka miliki. Sementara waktu Razy dan juga Hexas berusaha untuk berpikir keras apa yang bakal mereka lakukan. Lemparan utility tidak bisa membuat mereka masuk, malah Hexasnya down akibat ulah dari Nerpehking. Masih ingin mencari Nerpehking, di manakah yang terakhir dari Boom Esports? Dan yang terakhir itu adalah seorang Razy yang bertahan sendirian aja buat tim Boom Esports, dan RRQ juga masih punya 2 PR. Satu ke Boom, satu yang ke tim Judo, tapi nampaknya Razy nabrak langsung ke tim Judo Lions. Langsung turun terobos masuk, bahkan dia ngacir aja dan lolos. Razy bisa menghindari lemparan-lemparan granat dan bahkan lemparan peluru yang datang dari tim Judo Lions, tapi akhirnya Flex Opi mendapatkan juga the last match ini di tim Boom Esports dari seorang Razy Cijel. Udah YOLO, udah nothing tulus. Udahlah, gue mau bertahan di air aja. Aku udah gak kuat dengan kehidupan ini Udah gitu kayak kan. desperate move banget ya. Iya, udah YOLO banget, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Kita masih ada tim RRQ sekarang untuk berjuang. Ini yang seru. Indonesia versus Malaysia. Masih ada satu tayo bakal digunakan menuju ke arah bagian depan seperti mesin tank. Menuju ke arah bebatuan. Jump shoot ke arah bagian depan. Kalung akankah dia berhasil untuk mendapatkan satu? Mendapatkan dua. Dan ternyata RRQ berhasil untuk menjepit dua player dari Yudo Lions, Windy. Wow, di distract sama dua player tim RRQ, tapi lihat tinggal satu titik, tapi nampaknya granat Flex Opi bisa nyebelin, tapi nampaknya jangan connect, dan untuk granatnya lah dia nggak finish, temennya sendiri 1 poin dapat buat tim RRQ. Cuaks malah makan teman. Kukira lawan, ternyata kawan. Cuaks. Tapi ternyata di sini kita melihat bagaimana dari Flex Opi menghabisi satu player terakhir dari RRQ. Asa, let's go Asa. Asa dengan gili suitnya berada di belakang batu. Healing terlebih dahulu. Asa X-Mort kali ini mampukah membawa kemenangan untuk Indonesia. Karena Flex Opi adalah satu player yang cukup mengerikan juga dari Yudo Lions, Windy. Wah, dan apalagi ya, ini dari tim RRQ harus bisa lebih maju lagi. 2 melawan 1, 2 di double pick, 2 coba untuk bisa nge-sandwich lagi, coba untuk menggunting kembali, tapi nampaknya Flex Opi coba dikejar lagi, tapi nampaknya akhirnya winner dinner didapatkan oleh tim RRQ Rio di last game kita. Nice banget. Kita menutup hari dengan ayam, Windy, RRQ, Rex, Regum, Keon. Akhirnya RRQ ada postingan lagi nih di Instagramnya. Di klip dong. Di klip dong, pasti dong. Di klip dong, dikontenin dong.